Bisa jadi kalau kita pakai kalkulator hasilnya menjadi salah. Kurang lebih seperti itu. Statistik itu pada aplikasinya itu harus dipahami terlebih dahulu. Kemudian SPSS membantu kita untuk menganalisa secara lebih cepat gitu. Sehingga sebenarnya kalau mahasiswa yang menggunakan SPSS itu sudah mampu melakukan perhitungan secara manual ya, dengan rumus-rumus statistika, maka itu sangat mudah bagi bagi mahasiswa yang mau menggunakan SPSS. Nah, oleh karena itu ketika kita menggunakan SPSS, maka dalam benak kita adalah saya sedang melakukan perhitungan statistika yang merupakan kumpulan data untuk menerangkan sesuatu, baik angka yang belum tersusun maupun angka yang sudah tersusun dalam satu daftar atau grafik. Nah, kalau kita lihat dalam pemaknaannya, maka kita berusaha untuk rangkaian data yang ada itu didesain sedemikian rupa, dihitung, dianalisa, kemudian diinterpretasikan, itu supaya memiliki makna atau memiliki informasi yang bisa diperoleh. Karena kalau hanya angka, deretan angka saja atau sebaran angka saja, kita sangat sulit untuk bisa mengambil informasi dari kumpulan angka-angka yang ada, ya, atau kumpulan data yang ada. Nanti setelah data itu dianalisa dengan statistika, baik perhitungan secara manual atau perhitungan dengan SPSS, barulah kita punya sebuah gambaran, bahkan bisa jadi kesimpulan terhadap data yang kita miliki tadi, ya. Nah, ruang lingkup yang kita akan bicarakan ini tentang pemanfaatan SPSS dalam statistika. Saya akan bagi beberapa bagian, karena statistik ada dua, ada deskriptif dan juga ada analitik gitu ya. Jadi ada deskriptif dan inferensial namanya. Statistik deskriptif ini berkenaan dengan metode atau cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data sehingga data itu mudah dipahami. Kalau ada kumpulan angka-angka tentang tinggi badan misalnya ada 150 daftar tinggi badan mahasiswa. Saya nggak akan punya informasi apa-apa kalau angkanya semua terpampang di depan saya tentang angka-angka tinggi badan mahasiswa. Nah, kalau angka-angka itu saya cari deskriptifnya, bisa jadi saya misalnya pakai tendensi pusat, ternyata tinggi badan mahasiswa fisioterapi Unisa itu rata-rata 170 dengan standar deviasi misalnya 1,5 misalnya. Maka walaupun saya tidak melihat semua angka-angka tentang tinggi badan 150 mahasiswa gitu, tetapi gambaran saya tentang tinggi badan mahasiswa itu tidak akan jauh dari apa yang ada pada kenyataannya gitu. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan terhadap tinggi badan mahasiswa fisioterapi Unisa itu menjadi benar, mendekati tepat, kurang lebih seperti itu. Karena apa? Karena data yang saya peroleh yaitu rata-rata, tentu tidak semuanya 150 orang itu tinggi badannya 170, tapi dengan data rata-rata atau average mean 170 dengan standar deviasi 1,5, maka saya punya kisaran atau gambaran seperti apa tinggi badan mahasiswa itu. Nah, kalau saya mengambil kebijakan atau mengambil kesimpulan tertentu, kesimpulan saya tidak akan jauh dari yang sebenarnya. Jadi deskriptif itu berfungsi menerangkan keadaan atau gejala dan atau situasi sehingga kita tidak perlu melihat satu persatu, tetapi bisa mendapatkan gambaran kondisi yang ada. Baik, kemudian statistik inferensial yang akan saya jelaskan juga nanti adalah atau statistik induktif adalah statistika yang berkenaan dengan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakter atau ciri dari satu populasi. Bedanya deskriptif itu adalah
apapun interpretasi yang kita dapatkan dari statistik deskriptif itu hanya berlaku pada sampel atau sumber data yang kita peroleh. Jadi kalau saya mengambil data 150 mahasiswa, terus saya bikin kesimpulan dengan statistik deskriptif, maka kesimpulan saya itu hanya berlaku bagi dia, yaitu 150 orang. Tetapi kalau saya mengambil kesimpulan dengan menggunakan statistik inferensial, data itu saya olah dengan statistik inferensi, maka kesimpulan yang saya tarik itu tidak hanya berlaku bagi dia, bagi sampel, tapi berlaku bagi siapa saja atau populasi di luar sampel itu yang memiliki karakteristik sama. Jadi itu prinsipnya antara statistik deskriptif dan statistik inferensial. Kalau deskriptif memang hanya menggambarkan kumpulan data dari sampel tersebut, sedangkan inferensial menarik kesimpulan dari sampel yang ada untuk populasi. Ya, kalau saya meneliti mahasiswa UNISA dengan lalu data itu saya olah dengan inferensial, lalu saya punya kesimpulan, maka kesimpulan saya itu mungkin tidak hanya berlaku bagi mahasiswa fisioterapi UNISA, tapi berlaku juga mungkin bagi mahasiswa fisioterapi UMS, Poltekkes, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saya mengolahnya dengan inferensial. Nah, itu kira-kira pemaknaan yang ada. Nah, dalam statistika pemanfaatan SPSS itu, sudah harus jelas dulu dari awal apakah data yang akan saya olah dengan SPSS ini, saya olah dengan deskriptif atau saya olah dengan inferensial. Dari awal supaya pemilihan di SPSS-nya tidak salah. Misalnya saya menggunakan data mahasiswa misalnya. Lalu saya buat analisis deskriptif tentang, pada contohnya tentang panjang tungkai, antropometri panjang tungkai. Nah, dari data panjang tungkai mahasiswa itu, saya ingin dapat gambaran. Kalau angka ini saya lihat, saya nggak punya kesimpulan. Ada tidak punya gambaran yang cukup jelas tentang panjang tungkai mahasiswa. Tapi kalau saya menggunakan nilai tendensi pusat seperti mean, median, modus, atau nilai dispersi, ya, standar deviasi, standar error, dan lain sebagainya, atau menggunakan kurtosis distribusi, ya, baik itu distribusi dari yang terkecil, kemudian yang yang terpendek panjang tungkainya sampai yang terpanjang distribusikan, dapat grafiknya, maka saya dapat gambaran tanpa harus dibingungkan oleh kumpulan data-data dan angka itu. Sebagai contoh, ketika saya menggunakan SPSS, maka nanti kalian akan tampil setup layout di komputer Anda menggunakan SPSS data ini. Jadi Anda harus perhatikan ada dua di bawah, ada namanya pojok kiri bawah, ada namanya data view dan variable view. Nah, ketika Anda buka SPSS, pastikan Anda beralih ke variable view dulu. Ya, beralih ke variable view. Nah, di variable view tampilannya seperti ini. Di sini adalah ruang untuk kita membentuk atau membuat variabel. Menyusun kategori variabelnya. Misalnya, di sana ada kolom nama. Jadi, nomor 1 variabel pertama misalnya kayak tadi panjang tungkai misalnya. Nah, di sini karakternya tidak boleh lebih dari 8 karakter, ya, yang name itu, sehingga dan tidak boleh ada spasi, sehingga Anda boleh menggunakan singkatan atau istilah di dalam penulisan nama variabel itu. Tapi kalau misalnya variabelnya tidak lebih dari 8 huruf, maka sebaiknya menggunakan langsung nama variabel. Misalnya umur, variabel umur. Umur kan cuma 4 huruf. Maka di name langsung aja tulis umur. Gitu. Tapi kalau variabelnya panjang tungkai, kan terlalu banyak angkanya. Maka tidak apa-apa membuat singkatan di nama, tetapi wajib menulis variabel itu, nama variabel yang benar itu, yang lengkap itu di label, ya, kolom label. Nah, di sini tulis nama variabel apa yang akan dimasukkan datanya, ya, maksimal 8 karakter. Kemudian karena ini tipenya ada
banyak data yang akan kita masukkan nanti itu angka atau huruf atau tanggal atau bermacam-macam tipe data, itu nanti tinggal dipilih. Nah, kalau kita masukkannya angka seperti yang tadi ya, panjang tungkai dalam sentimeter angka, maka pilihnya numerik. Nah, itu kalau Anda klik tipe itu, ada di kolom di bawahnya kolom tipe itu ada tulisan numerik. Kalau Anda klik di situ nanti akan muncul tabel gitu yang tinggal dipilih gitu. Nah, karena ini saya masukkan nanti data yang saya masukkan dalam bentuk angka, maka saya pilih numerik. Kalau yang saya masukkan nanti dalam bentuk huruf, misalnya suku gitu ya. Nama variabelnya suku bangsa gitu. Nama variabelnya suku, kemudian tipenya string. Kenapa? Nanti saya akan pilih numerik itu saya ganti jadi string, karena saya akan masukkan bukan angka, tetapi akan menulis dalam bentuk huruf, misalnya suku Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian lebar kolom dalam data yang akan diisi itu berapa karakter? Defaultnya itu 8. Kalau Anda tambahkan jadi 10 berarti makin lebar dia nanti data yang akan ruang yang akan dimasukkan. Saran saya pakai default aja atau bahkan bisa lebih kecil dari 8 kalau misalnya nanti seperti panjang tungkai itu tidak dalam sentimeter, mungkin maksimal 3 angka kan gitu. Nah, oleh karena itu bisa diperkecil sehingga nanti kolomnya lebih kecil. Tapi umumnya pakai default 8 itu tidak masalah. Lalu desimal. Nah, sebelum kita masukkan data, sudah kita cek data yang akan kita olah itu, apakah seperti ini, misalnya tadi, apakah kumpulan data ini ada yang punya desimal enggak? Misalnya 72,53. Oh, ternyata enggak ada, maka desimalnya kita bikin 0. Ya. Kalau ada desimal, ada satu aja dari sampel tadi yang pakai desimal, misalnya ada 2 desimal, maka sini harus diisi desimalnya 2. Gitu. Nah, selanjutnya adalah label. Label itu apa namanya? Penjelasan tentang nama variabel tadi. Nah, saya tulis TNK itu, singkatan aja tungkai gitu. Tetapi saya harus bikin di label supaya nanti ketika saya mengolah data yang muncul itu bukan TNK tapi labelnya panjang tungkai. Kalau TNK orang nggak ngerti apa nih datanya TNK, tapi kalau panjang tungkai orang ngerti, oh ini adalah panjang tungkai dari sampel. Kecuali kalau seperti yang saya katakan tadi, di nama variabelnya yang tempat kolom pertama di awal itu tulisannya, misalnya variabelnya sudah jelas, tidak perlu mengisi di label. Misalnya di sini umur atau usia, maka labelnya kosongin aja. Karena apa? Karena yang kita tulis di nama variabel sudah jelas apa itu variabelnya. Ya. Kemudian yang lainnya ini kalau value, kalau kita nanti menggunakan data yang bersifat data ordinal, tingkatan gitu, kita bisa mengisi value. Maksudnya begini, misalnya saya ingin mengisi tentang jenis kelamin. Gitu. Nah, maka nama variabelnya saya tidak bisa tulis jenis kelamin, terlalu panjang. Saya akan tulis JK misalnya, jenis kelamin. Nanti di labelnya saya tulis jenis kelamin untuk menjelaskan singkatan yang disebut di nama. Nah, tipenya harusnya kan tipenya itu string karena kita akan menulis laki-laki perempuan gitu ya. Tapi saya tidak mau menulisnya dalam bentuk apa namanya? Pak, dalam bentuk tulisan huruf. Saya maunya dalam bentuk angka. Maka saya bisa gunakan tipenya numerik yaitu angka, tetapi di value-nya nanti values saya harus bikin pengkategorian. Saya akan tulis misalnya 1 laki-laki, 2 perempuan. Sehingga nanti kalau ngisi data, bukanlah dia mengetik laki-laki atau perempuan, tapi tinggal ngetik 1 atau 2. Sehingga nanti datanya adalah jenis kelamin 1, 2, 1, 2. Bukan laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Tetapi nanti kalau diolah, angka 1 dan 2 itu otomatis berubah menjadi jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Tergantung apa yang kita isi di value label atau values tadi. Ya. Baik, kita coba tunjukkan. Jadi setelah kita buat tadi di variable view seperti ini, nanti Anda akan masuk ke data view.
sebelah pojok kiri bawah ada tulisan data view, awalnya kosong. Ya, kalau pertama diklik data view ini kosong, maka yang tertulis yang tampak adalah di tulisan kolom paling atas TNK sebagaimana nama yang saya tulis tadi, yaitu tungkai. Jadi ke kanan itu tergantung jumlah variabel yang kita buat di variable view tadi. Nah, setelah itu baru kita masukkan datanya, kemudian kita boleh melakukan analisa dengan deskriptif. Cara analisa dengan deskriptif sebagai berikut. Yang pertama adalah klik analysis, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian pilih deskriptif. Kalau ingin lebih lengkap pilihannya, langsung pilih deskriptif, maka nanti akan muncul tabel ini. Pindahkan tabel variabel yang tadinya dia di pojok sebelah kiri ini, panjang tungkai ini TNK, tadinya sebelah kiri, pindahkan masuk ke kolom variabel di sebelah kanan sehingga wujudnya seperti ini, ya, seperti yang di monitor saat ini. Kemudian pilih option. Ya. Ketika Anda mengklik option yang pojok kanan bawah itu, maka akan muncul kotak ini. Nah, di sini tergantung nanti data yang ada itu mau memberikan laporan apa, misalnya min itu rata-rata. Sebagaimana kalian tahu, rata-rata atau average itu artinya adalah jumlah total ya, data itu panjang tungkai dijumlahin semuanya dibagi banyaknya sampel. Nah, dapatlah rata-rata. Kemudian sum itu jumlah totalnya. Kemudian standar deviasi ya, atau dispersinya. Kemudian ada varian, ada range itu dari maksimum dikurang minimum. Kemudian minimum adalah angka yang paling kecil, maksimum angka yang paling besar, kemudian standar error. Nah, kalau Anda checklist semuanya, itu berarti nanti outputnya akan memunculkan data yang Anda checklist tadi. Kalau misalnya saya hanya ingin tahu tentang rata-rata dan standar deviasi saja, maka yang lain jangan di checklist ya, hanya 2 saja, maka yang akan muncul datanya hanya 2. Kemudian distribusinya kurtosis atau skewness. Ingin memberikan informasi apakah dia skewness ke kanan atau ke kiri kurvanya. Kemudian apakah dia kurtosis itu artinya bentuk kurvanya apakah platykurtik, artinya datar gitu, sebarannya datar gitu, atau leptokurtik, sehingga bisa dilihat oh ternyata datanya terpusat sehingga kurvanya itu berbentuk runcing ke atas gitu. Itu berarti datanya terkumpul di tengah. Kalau terlalu menyebar maka dia akan menjadi platykurtik, rata kurvanya ya. Nah, kalau itu di checklist semuanya, maka kalau Anda klik continue, muncullah semua data ini. Ya, jadi data yang kita masukkan tadi dalam bentuk angka-angka panjang tungkai yang jumlahnya 60 sampel tadi ya, itu menghasilkan keterangan bahwa range-nya itu dari yang paling panjang tungkainya dikurangi yang paling pendek tungkainya, itu range-nya jaraknya 38. Yang paling pendek itu 21 panjang tungkainya, yang paling panjang itu 59. Itu data yang kita dapatkan dari kumpulan data tadi. Kalau tidak diolah hanya kumpulan angka-angka, tapi kalau sudah seperti ini kita jadi punya gambaran. Oh, rata-ratanya adalah 43,1. Berarti bisa dapat gambaran tentang panjang tungkai sampelnya sekitar 43,1. Tentunya tidak semuanya 43, atau ada yang lebih dari 43, atau ada yang kurang dari 43. Tapi yang namanya rata-rata itu, angka ini mewakili sampel itu, karena itu yang paling nilai tengah namanya, tendensi pusat yang bisa kita pakai sebagai gambaran satu angka untuk mewakili 60 orang, yaitu 43,1. Kalau semua panjang tungkai itu ditotalkan, dijumlah, maka jumlahnya adalah 2.586. Standar deviasinya 11,988. Apa itu standar deviasi? 2 kali nilai varian, yang dimana angka dari nilai varian artinya dari komponen perbedaan angka di setiap nilai terhadap nilai tendensi pusatnya, kita rata-ratakan maka dapatlah standar deviasi. Jadi kalau saya mengatakan 43,1, maka saya punya gambaran sebarannya dari 60 orang itu, panjang tungkai itu
ya 11 dan 11 ke atas atau 11 ke bawah maksimalnya. Kemudian kalau kita lihat standar errornya cuma 1,5, maka memang dia akan terpusat di sekitar 45 atau 42. Jadi panjang tungkai dari 60 data yang ada, kalau saya mengatakan di sekitar 42 dan 45, maka saya relatif akan mewakili 60 orang itu. Ya, ibaratnya itu kalau saya beli celana yang panjang celananya itu sekitar antara 42 sampai 46, maka kira-kira bisa dipakai untuk 60 orang itu. Sementara kalau tidak menggunakan statistika yang baik, bisa jadi saya membeli celana yang ada bagi orang terlalu panjang, ada bagi orang banyak, bagi sampel itu yang mungkin terlalu pendek. Tetapi kalau ini paling tinggal 1-2 orang saja yang tidak pas dengan ukuran itu, tapi yang lain bisa menggunakannya atau melakukan penyesuaian. Kira-kira contoh-contoh gitulah kenapa kita perlu statistik. Ya. Baik, itu tadi deskriptif. Kemudian kita masuk ke tabulasi silang. Ini juga masih bagian dari deskriptif. Kalau Anda pakai SPSS, adanya tabulasi silang atau cross tab ya, yang dimana biasanya kita sudah melakukan sebuah analisa untuk menghubungkan antar variabel dalam bentuk membuat tabulasi silang antar variabel. Saya jelaskan saja lanjut. Jadi misalnya kita ingin menghubungkan antara variabel dari data yang kita punya. Ini saya ambil dari saya ngajar dengan mahasiswa gizi. Saya coba ambil, kemudian penelitian mereka, kemudian saya olahkan. Nah, ini variabel view-nya dan data view yang ada. Misalnya saya ingin mengolah tentang hubungan antara berat badan dengan nilai reaction food intake-nya ya, fast-nya gitu. Nah, misalnya saya mau menghubungkan, ada nggak hubungan antara berat badan dengan restriksi terhadap makanan yang masuk ke tubuhnya gitu. Nah, saya bisa melakukan antara berat badan dengan puasa, hubungannya itu ada nggak gitu. Nah, saya bisa melakukan analisa dengan klik deskriptif, kemudian pilih cross tab atau tabulasi silang. Kemudian kalau dipilih, misalnya berat badan dengan perilaku berpuasa gitu, kemudian dipilih, maka yang satu variabel dimasukkan, misalnya berat badan ke baris, yang fast-nya kita masukkan ke kolom. Yang penting salah satu antaranya ada masuk dalam tabel itu. Kemudian kita pilih option untuk menentukan tabulasi silang itu menghasilkan data apa saja. Nah, di option ini ya, di cross tab statistik, bukan option ya, kliknya itu yang statistik, kotak kecil di bawah tengah itu, diklik statistik, muncullah kolom ini, maka Anda tinggal checklist yang namanya chi-square ya. Kalau di statistik tulisannya chi-square, kalau dalam bahasa Indonesia biasanya orang sebut dengan chi-square atau chi kuadrat gitu. Maka nanti tinggal Anda checklist itu, lalu akan muncullah hasil analisa datanya ya. Anda klik chi-square di situ yang pojok kiri atas di checklist, kemudian klik continue, maka nanti akan muncullah analisa data tabulasi silang dari cross tab. Apakah hanya ada chi-square? Enggak. Jadi kalau Anda lihat, Anda bisa mengolah cross tab tabulasi silang itu dengan berbagai macam rumus statistika ya. Bisa menggunakan kontingensi koefisien C kalau datanya nominal, bisa menggunakan lambda, bisa menggunakan UGP ya. Tapi juga kalau datanya ordinal, Anda bisa gunakan gamma, Kendall tau B dan Kendall tau C. Tapi kalau datanya nominal yang berasal dari interval, Anda bisa pakai eta, kappa, atau McNemar test. Nah, yang biasa kita
ajarkan ke mahasiswa itu ya McNemar test, kemudian kontingensi koefisien C, Kendall-Tau, kurang lebih itu yang paling sering digunakan dalam penelitian-penelitian. Ya, baik, itu untuk cross step, tabulasi silang atau chi-square. Selanjutnya pengolahan data dengan SPSS pada kompermen atau uji beda rata-rata. Uji beda rata-rata ini ada yang untuk uji beda rata-rata satu sampel, artinya tidak membandingkan dua kelompok data. Ada yang uji rata-rata dua kelompok sampel dependent yang saling berhubungan. Ada uji beda rata-rata dua kelompok sampel independent antara satu kelompok dengan kelompok yang berbeda. Kemudian ada uji beda rata-rata lebih dari dua. Nah, nanti kita lihat satu persatu. Oke, misalnya saya punya data, sebuah data yang setelah dibuat di variable view, kemudian masukin datanya di data view, kemudian kita lakukan compare min. Cara analisisnya adalah klik analisis, compare min, kemudian pilih salah satu di antaranya itu. Ada one sample t-test, uji T satu sampel. T itu statistik banyak mengenali dengan test student ya. Uji T satu sampel. Artinya ada satu kelompok yang ingin kita ketahui perbedaannya dengan populasi, dengan yang secara umum. Maka saya bisa menggunakan uji satu sampel t-test. Kalau independent sample t-test, ini yang biasanya banyak digunakan fisioterapi, yaitu membandingkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya, misalnya saya ingin tahu tentang pengaruh TENS terhadap nyeri, gitu, penurunan nyeri. Nah, pada misalnya nyeri pinggang. Gitu. Nah, saya punya dua kelompok orang yang sakit pinggang. Yang satu saya berikan TENS, yang satu saya tidak berikan TENS. Hasilnya saya bandingkan apakah yang saya berikan TENS itu nilai nyerinya lebih rendah dibandingkan yang saya tidak berikan TENS. Nah, itu artinya saya menggunakan uji komparasi rata-rata dua kelompok independen. Kenapa independen? Karena antara kelompok satu dan kelompok dua orangnya beda. Nah, ada juga yang kelompok dependent atau disebut dengan paired sample t-test yang ketiga. Paired sample t-test ini artinya saya membandingkan uji beda dua rata-rata, tetapi pada satu kelompok. Ini biasanya kalau penelitiannya seperti pre dan post test, sebelum dan sesudah. Saya ingin mengetahui apakah TENS menurunkan nyeri. Gitu. Maka satu kelompok yang sakit pinggang itu saya ambilkan jadi sampel, kemudian saya ukur nyerinya sebelum saya berikan TENS, setelah itu saya berikan TENS, kemudian saya ukur lagi setelah saya berikan TENS. Nah, yang saya bandingkan, komparasikan antara data nyeri sebelum dan data nyeri sesudah. Jadi pre dan post itu disebut dengan paired sample. Nah, kalau menggunakan t-test itu datanya harus interval atau rasio. Kemudian ada one way ANOVA, jika kelompoknya lebih dari dua. Nah, misalnya kita pilih means ya, dalam konteks uji beda rata-rata. Nah, kalau kita menggunakan means ini, maka tergantung kita memilih variabel apa yang menjadi variabel dependent dan apa yang menjadi variabel independennya. Nanti dia akan memunculkan data apa saja yang kita perlukan untuk muncul di tabel itu. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau kita masuk ke one sample t-test, satu kelompok saja tidak punya pembanding, maka kita akan melakukan pengujian sebagai berikut. Saya contohkan saja, ini sebagai contoh soal tentang kolesterol, orang dewasa. Kemudian saya ambil sampel 49 orang, kemudian saya ukur kolesterolnya pada orang yang hipertensi misalnya. Apakah betul orang yang hipertensi ini kolesterolnya punya keterkaitan dengan hipertensinya? Nah, kemudian dapatlah data dari kolesterol ini, datanya rekayasa saja, bukan data sebenarnya. Masukin datanya di data view, kemudian klik compare min, ya.
Kemudian klik one sample test, terus pindahkan variabel kolesterol tadi, pindah ke test variabel, kolom dengan checklist tanda panah kecil yang di tengah. Nanti ketika pindah, value-nya berapa yang mau dianalisa, nilainya, kemudian kita klik, maka dapatlah datanya seperti ini. Nah, kalau nanti ketemu tabel semua di statistik SPSS, Anda harus lihat ada kolom 2, satu kolom deskriptif, tabel deskriptifnya, yang satu tabel analisanya. Jadi selalu cari seperti ini one sample testnya. Nah, kalau Anda lihat angka di bawahnya, maka nilai T itu adalah hasil uji statistik perhitungan. Kalau kita pakai hitungan manual, itu dapatlah angka 5,158 pasti. Pakai rumus uji T dapat itu. Kemudian DF itu degree of freedom atau derajat kebebasan, DK. Biasanya N kurang 1. Banyaknya sampel kurang 1. Tapi kalau dua variabel itu biasanya N kurang 1, variabel 1, N kurang 1, variabel 2. Nah, contoh ini, jumlah sampelnya 49, maka DF-nya 48. Untuk apa menggunakan DF? Kalau kita ingin mencari nilai tabel dibandingkan nilai hitung yang ada di T-hitung yang ada di tabel ini, seperti 5,158. Maka kalau ingin dibandingkan dengan tabel, maka cari tabel uji T, kemudian lihat di DF48. Kemudian tarik garis ke kanan, berapa alfa yang digunakan, 5%, maka dapatlah angka berapa nilai tabelnya. Nah, kalau dalam SPSS itu ada tulisan seek to tell, itu yang kita kenal dengan nilai P value. Ini dibandingkan, untuk ambil kesimpulan dibandingkannya dengan alfa. Biasanya kita gunakan 5%. Ya. Jawabannya adalah dengan pada tabel ini 0,00 itu artinya nilai P-nya lebih kecil daripada alfa 5%, 0,05. Artinya H0-nya ditolak, artinya ada hubungan antara hipertensi dengan kolesterol dari sampel itu. Ya. Kalau kita mengambil kesimpulannya dengan membandingkan nilai T hitung dengan tabel, maka T hitung 5,158 itu pasti lebih besar daripada nilai T tabel yang kita cari di tabel itu dengan DF48. Simpelnya pasti sama, yaitu H0 ditolak. Rumusnya adalah atau hukumnya adalah kalau kita membandingkan antara nilai hitung dengan nilai tabel, maka apabila nilai T hitungnya lebih besar daripada T tabelnya, maka H0-nya ditolak. Sedangkan kalau kita menggunakannya dengan nilai P, apabila P-nya lebih kecil daripada alfa, H0-nya ditolak. Seperti itu cara pengambilan kesimpulan. Baik. Nah, ini contoh interpretasinya tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian itu tadi one sample. Kemudian kita masuk ke paired sample t-test. Paired sample t-test ini seperti yang saya jelaskan, biasanya dipakai untuk pre dan post test ya. Kayak tadi, sebelum dan sesudah menggunakan latihan, sebelum dan sesudah menggunakan alat gitu. Tapi hanya dilakukan pada satu kelompok sampel, satu kelompok. Enggak ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompoknya kelompok data sebelum dan data sesudah, tapi orangnya sama. Nah, itu artinya Anda menggunakan paired sample t-test. Nah, contohnya kalau misalnya ada data seperti ini contoh 10 orang diminta untuk menilai pengaruh menonton film perjuangan terhadap penghargaan pada Jenderal Sudirman misalnya gitu. Ini rekayasa saja. Ada 10 orang yang kita ukur penghargaan dia terhadap perjuangan Jenderal Sudirman. Kemudian kita beri dia tontonan film perjuangannya. Kemudian setelah nonton itu kita ukur lagi tingkat penghargaannya dengan kuesioner. Kemudian misalnya dapat data seperti ini. Ini tingkat penghargaan sebelum dia nonton dan sesudah nonton. Kalau kita mau ibaratkan judulnya misalnya pengaruh tontonan film terhadap tingkat penghargaan pada pahlawan misalnya. Nah, angka ini
ada yang menunjukkan ada sampel yang setelah nonton meningkat, tapi ada juga sampel yang setelah menonton itu malah turun tingkat penghargaannya. Oleh karena itu kita nggak bisa bikin kesimpulan, gitu. Kesimpulannya harus diuji. Nah, ujinya adalah paired sample to test. Kenapa paired sample to test? Kenapa bukan independen? Karena yang diuji adalah tingkat penghargaan pada orang yang sama. Waktunya beda, yaitu sebelum dan sesudah. Kalau saya mengujinya satu kelompok orang nonton, yang satu kelompok tidak menonton, kemudian saya bandingkan, itu independen. Kalau ini independen karena orangnya sama, cuma 2 kali diukur, yaitu sebelum dan sesudah. Nah, caranya masukin variabelnya, di variabel itu kita tulis sebelum sesudah, seperti yang saya katakan tadi, kemudian di data view-nya dimasukkanlah datanya, data sebelum dan data sesudah. Diolah, pilih compare min, lalu pilih paired sample to test, kemudian nanti akan muncul tabel seperti ini. Klik dua-duanya sebelum dan sesudah diklik, dipindahkan ke paired variable, maka muncul kotak pindah ya. Sebelum kemudian garis datar sesudah. Kemudian pilih option untuk menentukan apa saja yang akan kita kita inginkan. Kemudian kalau kita klik continue, maka muncullah tabel ini. Ada tabel deskriptif statistiknya, di sana ada standar deviasinya berapa, rata-rata nilai penghargaan rata-rata sampel itu berapa, misalnya sebelum menonton rata-ratanya malah lebih tinggi penghargaannya 96,4. Sesudah menonton ternyata rata-ratanya cuma 91,8. Lalu kita lihat tabel yang di bawah ya. Kita lihat tulisan seek to tell yang paling kanan, itu nilai P-nya. P-nya adalah 0,151. Dengan nilai 0,151, maka berarti itu nilai P lebih besar daripada alfa 0,05, H0-nya diterima. Maka kesimpulannya berarti tidak ada pengaruh signifikan tontonan film terhadap nilai penghargaan pada pahlawan. Jadi ini kesimpulan dari contoh data yang tadi kita buat, data rekayasa saja, asal memasukkan angka tadi. Maka kesimpulannya seperti ini. Tapi kalau misalnya di tabel bawah itu tertulis 0,001, ya, maka itu berarti P-nya lebih kecil daripada alfa 0,05, H0-nya ditolak, maka kesimpulannya adalah ada pengaruh signifikan tontonan film terhadap penghargaan pada pahlawan. Itu cara mengambil kesimpulannya. Kemudian yang independen ini agak berbeda cara membuat penyusunan dalam statistikanya. Nah, yang independen ini ketika kita membandingkan dua kelompok yang berbeda. Tadi kan orangnya sama tapi waktunya beda sebelum dan sesudah. Kalau ini ada dua data tapi memang prinsipnya orangnya beda. Nah, di sini kita akan menentukan apakah variannya sama atau tidak. Ini rumus manualnya. Biasanya saya menghitung manual dulu baru menggunakan SPSS untuk meyakinkan. Contoh nih, saya ada hipotesis yang mengatakan tentang perbedaan kadar nikotin pada rokok dua jenis rokok misalnya. Saya ingin meneliti apakah ada perbedaan antara kadar nikotin dua buah rokok misalnya. Lalu ambil sampel. Satu rokok namanya Jarum, satu misalnya Wismilak. Kemudian sampelnya nggak harus sama banyaknya. Yang penting saya dapatkan berapa kadar setiap batangnya sampel yang saya ambil. Itu contoh. Nah, dari data ini kan kita nggak tahu sebenarnya beda nggak kadar nikotinnya dan perbedaannya signifikan tidak. Kalau sekadar bedanya sih tidak masalah, pasti bisa dikatakan pasti beda. Tetapi apakah perbedaan itu signifikan, itu yang digunakan, itu alasan kenapa kita pakai statistik, ya. Perbedaannya itu bisa dinyatakan berbeda atau hanya kebetulan berbeda saja. Nah, data ini
contoh data ini juga rekayasa aja, asal mengetik aja ke dalam tabel. Tapi kalau misalnya Anda kumpulkan data seperti ini, Anda belum bisa menentukan apakah jarum lebih tinggi atau Wismilak lebih tinggi, karena ada data yang menunjukkan jarum lebih tinggi, tapi ada juga sampel yang menunjukkan bahwa rokok yang kedua yang lebih tinggi. Jadi kita nggak tahu, harus diuji statistika. Nah, ketika kita melakukan pengujian statistika itu, karena ini dua data yang beda, kelompoknya ada kelompok jarum dan kelompok Wismilak, maka berarti dua data ini harus bersifat independen. Cara mengujinya dengan SPSS itu tidak seperti yang di per sampel. Kalau per sampel tadi kan sebelum sesudah dua kelompok masing-masing bikin variabel nama yang beda. Kalau ini enggak. Jadi satu variabel baik jarum maupun Wismilak itu dalam satu kolom, nama variabel itu nikotin misalnya. Kemudian kita akan bikin satu variabel lagi namanya grup. Kita ketik grup, kemudian kita buat. Nah, masukin datanya. Cara masukin datanya adalah menggabungkan semua data tadi dalam satu kolom, yaitu kolom variabel, kemudian memisahkannya dengan melakukan grouping. Kelompok 1 misalnya jarum sampai 10, nomor 11 sampai 18 Wismilak. Kita masukin dengan angka 1 dan angka 2 sebagai pembeda mana rokok jarum, mana rokok Wismilak. Kemudian kita pindahkan itu variabel itu ke dalam kolom tes, grupnya dirubah, klik define group, ketik 1 untuk angka 1, grup 2 ketik 2, kemudian kita continue, maka dapatlah data seperti ini hasilnya. Nah, apa makna? Sama dengan yang saya jelaskan sebelumnya, Anda tinggal lihat angka dari total signifikan atau p-value. Yang mana yang kita lihat yang tulisannya t-test for equality of means. Itu yang di tengah, kolom tengah. Ya, di sana tertulis nilai P-nya 0,409. Karena P-nya 0,409 lebih besar daripada alfa 0,5, maka H0-nya diterima. Apa artinya H0 diterima? Tidak ada perbedaan signifikan, ya, kadar nikotin rokok jarum dan kadar nikotin rokok Wismilak sebagai contoh yang ada dalam sampel. Padahal kalau kita lihat kadar nikotinnya beda tuh. Kalau lihat tabel yang di atas, rata-ratanya yang rokok pertama itu 10 batang rokok pertama itu kalau diambil nilai rata-rata nikotinnya 21,52, sedangkan 8 batang rokok yang kedua kalau diambil kadar nikotinnya rata-ratanya 20,938. Secara angka berbeda, tapi secara statistika kita anggap perbedaan itu tidak signifikan sehingga dinyatakan sama walaupun angkanya berbeda. Itu fungsi statistika. Jadi menentukan apakah perbedaan itu bisa dinyatakan betul-betul berbeda atau perbedaannya tidak signifikan sehingga dianggap tidak ada perbedaan. Itu fungsi statistika. Oke, saya kira sampai di sini saja. Kalau ada pertanyaan silahkan. Mudah-mudahan nanti kalau kalian menyusun skripsi, kalau ada hal-hal yang tidak dipahami, Anda boleh tanya. Dan kalau penggunaan SPSS ini seperti halnya penggunaan perangkat lunak yang lainnya. Yang paling banyak adalah Anda harus berani menguji cobakan, ya, mengklik setiap fitur yang ada dalam SPSS, menu yang ada, ya. Anda install saja dulu SPSS di komputer, kemudian coba olah data, sama halnya dengan kalau aplikasi, ya. Kita berkembang itu, kalau penggunaannya kita berkembang berdasarkan beberapa kali mencoba trial and error. Tapi kita tidak bisa gunakan kalau tidak punya basic statistika, karena kita nggak tahu mau klik yang mana. Jadi startnya pertama harus paham statistika dulu. Oh, penelitian saya ini pakainya independent t-test, ya udah tahu analisis, kemudian compare mean, independent, klik. Tapi kalau penelitiannya nggak tahu mau pakai apa, nanti pakai SPSS-nya nggak bisa, karena SPSS tidak bisa mencari sendiri, dia harus diarahkan, kita yang menentukan apa yang menjadi pilihan. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.